Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan usaha. Dalam hal ini tentunya adalah usaha yang dibutuhkan untuk kita memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain. Dan energi yang tersimpan di dalam suatu distribusi muatan diskrit. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari titik A misalkan ke titik B. Kalau di dalam ruangan ada suatu muatan Q misalkan dan tidak ada muatan lain selain Q, maka tentunya tidak ada gaya apapun yang bekerja terhadap muatan Q ini. Kita abaikan pembahasan mengenai gravitasi dan lainnya ya. Kita hanya berbicara mengenai gaya Coulomb. Sehingga kalau hanya dia sendiri saja tentunya tidak ada yang mempengaruhi dia. Oleh karena itu dia kita pandang sebagai partikel bebas. Dan dalam memindahkannya tentunya kita tidak ada usaha ekstra ya untuk memindahkan dia itu. Nah, sementara kalau ternyata ada muatan lain, katakanlah sekelompok muatan Q1, Q2 sampai Qn misalkan, maka tentunya muatan Q ini akan berinteraksi dengan sekelompok muatan lain ini. Ini kita sebut sebagai muatan sumbernya, maka dia berinteraksi dengan muatan sumber ini. Katakanlah di titik sini, kalau kita tinjau titik ini, kalau muatan Q berada di sini misalkan, maka misalkan gaya yang dialami adalah ke sana. Misalkan seperti itu. Sementara kita ingin memindahkan muatan Q ini, misalkan kita ingin memindahkan melalui lintasan ini. Oke? Maka ketika di sini kita harus mengeluarkan usaha ekstra sedemikian rupa sehingga dapat melawan gaya F ini. Tentunya gaya yang dilawan haruslah mengarah ke sana tentunya ya. Sehingga nanti ini kita berbicara gaya minimal ya, dalam usaha minimal ya. Jadi kita berusaha membebaskan si muatan ini dari pengaruh gaya Coulomb yang ditimbulkan akibat berinteraksi dengan sekelompok muatan sumber ini. Nah, maka yang kita perlu berikan adalah minus F. Ini adalah gaya minimum sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan energi minimum untuk dapat memindahkan muatan Q ini. Nah, kemudian maka usaha minimum yang kita perlu keluarkan tentunya dapat kita hitung melalui integral F dot dl, integral lintasan dari titik A menuju ke titik B. Dengan catatan F di sini kita katakan saja F aksen ya biar berbeda dengan ini. F aksen adalah ini dia ya. Aksen. Ya. Itu DL tentunya adalah sepanjang lintasan ini. Misalkan pada titik ini DL-nya tentunya ke arah sana. Ya, ini DL. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan, maka F ini sama dengan minusnya integral F dot dl dengan F adalah ini dia. Yang ini dapat kita tuliskan tentunya sebagai Q-nya saya taruh di luar saja, muatan ini yang berinteraksi dengan medan listrik E yang ditimbulkan oleh muatan sumber ini dot dl. Ya, F ini tentunya adalah Q kalikan E. Ya, ingat medan listrik E di sini adalah medan listrik di titik ini yang ditimbulkan oleh sekelompok muatan sumber ini. Nah, tapi kita tahu bahwa integral E dot dl dari A sampai B itu tidak lain adalah VA min VB, atau kita kalikan dengan minus 1 ke dalam sini sehingga kita dapatkan bahwa B sama dengan Q kalikan VB min VA.
Dari sini kita bisa dapatkan bahwa VB min VA itu sama dengan V dibagi Q. Jadi lihat dari rumus ini kita dapatkan bahwa perbedaan potensial antara A dengan B itu dapat kita pahami sebagai banyaknya atau besarnya usaha persatuan muatan yang kita butuhkan untuk memindahkan partikel dari titik A ke titik B. Ya, sekali lagi perbedaan potensial antara perbedaan potensial antara titik B dengan titik A itu adalah besarnya usaha persatuan muatan yang kita butuhkan untuk memindahkan partikel dari titik A ke titik B. Nah, jadi sampai di sini kita sudah memahami konsep mengenai usaha ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita bawa muatannya bukan dari titik A ke titik B, tapi kita bawa dari Ta hingga Nun jauh di sana, kita bawa ke suatu titik R ya. Jadi dari Ta hingga ke suatu posisi R misalkan. Maka tentunya sebagai B-nya adalah si R, lalu titik berangkatnya adalah Ta hingga. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa potensial di titik Ta hingga untuk distribusi muatan seperti ini ya, distribusi muatan diskrit seperti ini tentunya sama dengan 0 nilai potensialnya ya. Sehingga B, usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q dari titik Nun jauh Ta hingga sana itu sama dengan Q kalikan VR. Tentunya VR ini adalah potensial di titik R yang ditimbulkan oleh kelompok muatan Q1 sampai Qn ini. Jadi ya. Oke, jadi sampai di sini sudah jelas konsep usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan partikel. Itu dimaknai sebagai usaha minimum ya. Perhitungan kita ini kita pahami sebagai usaha minimum agar kita dapat memindahkan partikel dari titik A ke titik B atau dari titik manapun ke titik yang lain. Nah, sekarang kita berbicara mengenai energi pada muatan berdistribusi diskrit. Kita misalkan kita mendatangkan muatan ke suatu ruangan di mana dia tidak terpengaruh oleh muatan yang lain, artinya pada mulanya ruangan itu kosong. Maka tentunya ketika muatan pertama dibawa ke suatu titik, kita secara prinsip energi minimumnya kita katakan 0 ya, karena kita tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melawan gaya yang lain ya, karena dia baru sendirian gitu. Nah, kemudian berikutnya ketika kita datangkan muatan lain, muatan kedua ke posisi tertentu berjarak, katakanlah ini muatan pertama jadinya berada di sini, lalu muatan kedua kita bawa sehingga dia nanti akan menempati posisi ini gitu. Posisi Q2 ini berjarak R12 misalkan dari Q1. Angka 1 ini berarti kita katakan dia dari 1 menuju ke titik 2 ini. Maka tentunya ketika kita menghadirkan muatan Q2 ke posisi di sini, kita tentunya membutuhkan usaha ya, karena sudah ada muatan sebelumnya yang sudah hadir di ruangan, sehingga muatan yang usaha yang dibutuhkan untuk menghadirkan Q2 ke posisi ini yang berjarak R12 dari sisi 1 adalah ini dia, W sama dengan kita ikut ini, yaitu muatannya adalah Q2, lalu potensial yang ditimbulkan oleh Q1 di titik ini adalah 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q1 sebagai sumbernya, lalu jaraknya terhadap titik yang dibahas itu adalah R12, jarak titik yang dibahas dari sumbernya ya. Oke. Nah, ini kita rapikan saja penulisannya sehingga bisa kita tulis begini ya, 1/4 pi epsilon 0, nanti ini kita tulis di sini Q1 Q2, lalu ini adalah R12. Nah, kita tulis seperti itu saja. Berikutnya, kalau kita misalkan datangkan muatan lain, katakanlah Q3 ke posisi di sini misalkan, hingga inilah menjadi
tempatnya Q3 yang baru, maka kita juga tetap memerlukan usaha untuk mendatangkan Q3 dari Nun jauh tengah sana menuju posisi ini. Posisi ini katakanlah jaraknya dari si muatan Q1 itu adalah R13 dan jaraknya dari Q2 itu adalah R23, misalkan seperti itu. Bagi Q3 ketika dia hadir di sini, dia melihat ada dua muatan sumber, yaitu Q1 dan Q2. Sehingga usaha yang dia butuhkan adalah usaha yang kita butuhkan untuk mendatangkan Q3 ke sini adalah Q3 dikalikan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan atau kita tulis begini dulu ya, dikalikan potensial di titik sini ya, di titik situ katakanlah saya tulis sebagai R3 begini. Nah, potensial di sini tentunya adalah dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan antara potensial yang ditimbulkan oleh Q1 dan potensial yang ditimbulkan oleh Q2, sehingga kita dapat tuliskan Q3 dikalikan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1, lalu jaraknya adalah R13 ditambah Q2 jaraknya adalah R23. Kalau kita rapikan penulisannya berarti bisa kita tulis seperti ini, epsilon 0, lalu ini adalah saya tulis begini, Q1 Q3 R13 ditambah Q2 Q3 R23. Oke. Ya. Kemudian ini berarti kita tuliskan sebagai W1 aja gitu ya. W2 ya, ini W2. Maksudnya usaha yang dibutuhkan untuk mendatangkan Q2 ketika di dalam ruangan sudah ada Q1. Ini kita tulis W3, usaha yang dibutuhkan untuk mendatangkan Q3 ketika di dalam ruangan sudah ada Q1 dan Q2. Dan selanjutnya kalau ada muatan berikutnya yang Q4 didatangkan ke sini misalkan menjadi lokasinya Q4 ya, maka kita membutuhkan usaha W4-nya itu adalah Q4 dikalikan V total di posisi R4 di mana keberadaan si Q4 ini. Nah, lalu V totalnya tentunya adalah V yang ditimbulkan oleh Q1, Q2 dan Q3. Jadi kita dapat tuliskan Q4 dikalikan 1/4 pi epsilon 0 lalu dikalikan Q1 R14 ditambah Q2 R24 ditambah Q3 R34. Kalau kita rapikan penulisannya menjadi 1/4 pi epsilon 0, lalu di sini Q1 Q4 dibagi dengan R14, Q2 Q4 R24 ditambah Q3 Q4 R34. Oke. Ya, jadi seperti itu dan seterusnya sehingga kita dapat tuliskan bahwa katakanlah energi yang dibutuhkan, usaha yang dibutuhkan untuk mendatangkan muatan ke N setelah sebelumnya sudah ada sejumlah N-1 dari muatan sumber sebagai muatan sumbernya, maka kita bisa tuliskan sekarang ini sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan ya dalam kurungnya langsung kita tulis sigma. Berarti ini adalah ya Q, katakanlah ini adalah I, lalu ini adalah Qn, lalu I berarti dari 1 sampai N-1, lalu ini berarti adalah R I N ya. Kita bisa dapatkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara berapa usaha total untuk menghadirkan sejumlah
sejumlah n buah muatan, yaitu Q1 sampai Qn ke ruangan, maka tentunya kita perlu menjumlahkan dari mulai W2, W3, W4 sampai Wn, gitu ya. Jadi usaha total yang dibutuhkan berarti W2 plus terus sampai nanti Wn. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti kita bisa tuliskan sekarang ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Oke. Lalu sigma kita dapat tuliskan sekarang begini ya, J dari 1 sampai 1, 2. Oke, di sini lalu 1, 3, 2, 3. Oke. Berarti ini sigma I dari 1. Coba kita tulis dulu ya. Misalkan I, J, nanti indeksnya kita sesuaikan saja. J misalkan. Maka kita membutuhkan 1, 2, 1, 3, 2, 3. Oke, 1, 2. Lalu terus 1, 3, 2, 3. Terus ada 1, 4, 2, 4, 3, 4. Itu yang kita butuhkan ya. 1, 2. Nah, berarti di sini kalau ini J berarti I itu tidak boleh, I harus kurang dari J. Ya, I harus kurang dari J, berarti J-nya mulai dari 2. Ya. Tentunya begitu, I-nya mulai dari 2 sampai nanti N ya. Sampai N. Sementara kalau ini adalah sampai N-1. Ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Atau kita bolehlah tuliskan batas atas ini tetap sampai N. Dengan catatan tentunya kalau I-nya sama dengan N, ya tidak mungkin karena J-nya maksimal sama dengan N ya. Sementara I harus kurang dari J, gitu ya. Kemudian ini boleh kita tuliskan juga J dari 1. Dari 1. Dengan catatan tentunya karena I mulai dari 1 ya, J1 tidak terdefinisikan ya, kita abaikan begitu. Nah, sehingga kita dapat tuliskan sekarang seandainya kita tambahkan ya. Kalau ini tadi kita punya Q1, Q2. Kita tambahkan suku yang sama seperti ini tapi kita tulis Q2, Q1. Jadi kita selain menjumlahkan yang Q1, Q2, kita juga jumlahkan untuk Q2, Q1. Padahal itu sama saja kan? Maka agar kembali sama ya nanti semuanya kita bagi 2 ya. Jadi ini kita tidak melakukan pembatasan ini ya. Jadi 1/4 Q epsilon 0 sigma I-nya saya taruh di depan sini 1 sampai N, sigma J dari 1 sampai N. Tentunya yang perlu ditekankan adalah bahwa I tidak sama dengan J atau J tidak sama dengan I ya. J tidak sama dengan I. Lalu ini adalah QI, QJ dibagi dengan R, IJ. Lihat, tidak ada pembatasan lagi bahwa I harus kurang dari J. Artinya apa? Kalau tadi kita hitung ada Q1, Q2, R1, 2, kita tidak punya Q2, Q1, R21, kan nggak punya di suku-suku ini tadi. Ini, ya itu kan tidak ada. Maka kalau kita tambahkan Q2, Q1 per R21, begitu juga kita tambahkan Q31, Q1, Q3 ya, kurang. Q3, Q1 per R13, dan juga kita tambahkan Q3, Q2 per R32.
ulangi ya. Kita tambahkan Q3 Q1 per R31 ditambah Q3 Q2 per R32 dan seterusnya. Itu sama saja kita dua kali lipatkan penjumlahan kita ini ya. Yang tadinya hanya sekian ini, kalau dijadikan seperti ini tanpa pembatasan ini menjadi dua kali lipatnya. Ya. Ya, tidak ada pembatasan ini ya, I kurang dari J. Maka agar kembali seperti semula kita harus kalikan dengan setengah. Gitu. Nah, sehingga ini bolehlah kita tulis menjadi 1/8 pi epsilon 0 kalikan sigma I dari 1 sampai N, sigma J dari 1 sampai N juga, tapi catatan yang jelas J tidak sama dengan I, lalu ini adalah QI, QJ per R1 per RIJ. Oke. Nah, kita dapat meringkas lagi menjadi begini, 1/2 dikalikan sigma I dari 1 sampai N QI dalam kurung sigma J dari 1 sampai N, lalu J nya tetap harus tidak boleh sama dengan I, lalu ini adalah QJ dibagi dengan RIJ ya. Oh, 1 per epsilon 0 belum ya, kita taruh di 1/4 epsilon 0 ya, QJ per RIJ. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa ini adalah potensial yang ditimbulkan oleh muatan QJ yang potensial dihitung di titik berjarak RIJ ya dari si muatan QJ ini. Nah, posisi RIJ itu tentunya adalah posisi yang ditempati oleh muatan QI, ya kan? Ya. Itu adalah posisi yang ditempati oleh muatan QI, sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi setengah sigma I dari 1 sampai N QI. Ini adalah potensial total yang ditimbulkan oleh muatan selain QI di posisinya dia, yaitu posisi RI. Begitu ya. Jadi akhirnya kita bisa dapatkan rumus seperti ini. Ini dapat kita pandang sebagai energi yang tersimpan di dalam konfigurasi muatan Q1 sampai Qn tadi ya. Kita bisa pandang seperti itu. Ini adalah energi yang tersimpan dalam konfigurasi muatan Q1 sampai Qn. Kalau seandainya kita bubarkan, kita cerai-beraikan Q1 sampai Qn itu, artinya mereka tidak saling berinteraksi lagi, ya berarti kita akan mendapatkan energi sebesar ini juga. Gitu ya. Jika pembahasan kita mengenai energi pada muatan berdistribusi diskrit sudah kita dapatkan bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita akan ambil contoh suatu kasus ya. Misalkan ada muatan 1, 2, dan 3. Ini terletak pada 3 sudut bujur sangkar ini. Misalkan plus Q, di sini adalah minus Q, dan di sini adalah minus Q. Ini jaraknya A, ini jaraknya A. Lalu kita mau menghadirkan katakanlah muatan Q ke posisi ini. Oke, kita mau menghadirkan suatu muatan lain, muatan keempat ke posisi ini. Maka usaha yang kita perlukan harus usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari nol jota hingga menuju posisi ini adalah sama dengan Q dikalikan potensial total di posisi ini. Posisinya dia katakanlah kita sebut saja posisi R ya, begitu aja. Nah, berapa potensial di posisi R? Tentunya potensial yang ditimbulkan oleh plus Q, minus Q, dan minus Q. Sehingga sama dengan Q, kita tulis saja ini adalah potensial pertama di posisi R.
yaitu potensial yang ditimbulkan oleh muatan pertama ini, misalkan ini muatan kedua dan ini muatan ketiga, ditambah dengan potensial yang ditimbulkan oleh muatan kedua di posisi R, dan ditambah potensial ditimbulkan oleh muatan ketiga di posisi R. Nah, Q potensial ditimbulkan oleh muatan pertama itu adalah 1/4 pi epsilon 0, lalu muatan sumbernya adalah minus Q, lalu jaraknya adalah, ini tentunya jaraknya dari sini ke sini adalah A. Kemudian yang ini berarti adalah 1/4 pi epsilon 0, muatan sumbernya adalah plus Q, ya plus Q, saya tulis begini. Lalu jaraknya ini ke sana, jaraknya tentunya adalah A akar 2. Oke, A akar 2. Berarti ini adalah A akar 2. Lalu selanjutnya yang ini berarti adalah plus sama dengan minus Q bagi dengan jaraknya dari sini ke sini juga A, ya berarti ini adalah kurang 4 epsilon 0 ya, plus 1/4 pi epsilon 0 minus Q per A juga. Oke. Ya. Jadi sampai di sini kita bisa selesaikan ini ya. Ini kita taruh di luar saja. Ini juga taruh di luar, taruh luar ya. Berarti kita punya, dan 1/4 pi epsilon 0 nya kita taruh di luar. Berarti kita punya ada min 1/A. Lalu ini juga ada min 1/A nanti. Ini dulu ya. 1/A akar 2. Ini juga min 1/A. Oke. Sehingga kita bisa selesaikan ini. Q per 4 pi epsilon 0. Lalu ini adalah minus 2/A ditambah dengan 1/A akar 2. 1/A akar 2 ini bisa kita tuliskan sebagai ya kita kalikan akar 2 per akar 2 ya, jadinya adalah akar 2 per A kali 2 ya, per 2A. Jadi kalau ini kita kalikan 2 juga, maka ini jadi minus 4. Oke, jadi sampai di sini kita dapatkan sekarang bahwa usahanya yang dibutuhkan untuk memindahkan Q dari tahingga menuju posisi ini itu adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikalikan akar 2 min 4 dibagi dengan 2A. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan bisa dicoba bagaimana mendapatkan energi dari konfigurasi muatan 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Tinggal menghitung energi yang dibutuhkan untuk menghadirkan misalkan Q2 dan Q3 karena sudah ada Q1 misalkan ya. Hitung ini menghadirkan Q2, lalu hitung juga untuk menghadirkan Q3, nanti dijumlahkan dengan yang menghadirkan Q4 ini ya. Kita tulis saja ini W4 ini ya. Lalu dijumlahkan W2, W3, W4, maka kita dapatkan nanti adalah energi pada distribusi muatan seperti ini. Ya, jadi saya rasa pembahasannya tidak terlalu susah karena perhitungannya sangat sederhana sekali, tinggal memahami konsepnya saja. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.